Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian e-hak yang ada di Peduli Lindungi. Di mana kita ketahui bahwa e-hak sekarang sangat diperlukan bagi para masyarakat yang ingin melakukan penerbangan menggunakan pesawat terbang. Nah, pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi yang ada di Google Play Store, baik di iOS ataupun di Android. Kalau di Android menggunakan Google Play Store, kalau di iPhone menggunakan App Store. Bisa dilihat, bisa di-download dulu aplikasinya Peduli Lindungi. Setelah di-download, bisa kalian buka, maka akan ada tampilan memasukkan nomor telepon jika kalian pernah sudah menggunakan Peduli Lindungi. Tapi jika kalian belum pernah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kalian bisa daftar akun dulu untuk pengisian e-haknya. Yang pertama yang harus dimasukkan yaitu nama kalian, terus nomor telepon, jangan lupa diconteng syarat dan ketentuan, lalu masuk. Lalu nanti akan ada muncul menu untuk memasukkan 6 digit kode verifikasi. Nah, jika kalian menggunakan nomor yang ada di HP kalian sendiri, maka nomor itu nanti akan masuk secara otomatis. Tapi misalkan kalian menggunakan nomor dengan beda handphone atau beda HP, itu nanti masuknya akan ke nomor yang HP yang nomor yang Anda daftarkan itu. Mungkin seperti itu, semoga mengerti. Lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sudah ada nomor digit verifikasinya, maka langsung kalian tekan verifikasi, maka akan muncul menu utama, yaitu halaman utama dari aplikasi Peduli Lindungi sendiri. Nah, untuk pengisian e-haknya itu ada di menu paling bawah yang warna kuning. Bisa kalian lihat itu ada yang saya bundari juga itu. Nah, kalian tekan itu, lalu kalian akan masuk, diminta untuk melakukan pemilihan apakah kalian akan mengisi e-hak dengan perjalanan internasional ataupun domestik. Perbedaannya, kalau domestik ini kalian penerbangan hanya antar kota yang ada di Indonesia, tapi kalau internasional itu sudah antara misalkan Jepang ke Indonesia ataupun Indonesia ke Singapura, itu sudah menggunakan e-hak internasional. Nah, kalau kalian hanya pergi ke kota yang ada di Indonesia saja, itu pilih yang domestik. Kalau sudah, nanti kalian akan ada tampilan 3 menu, yaitu buat e-hak, e-hak saya, dan panduan perjalanan. Nah, untuk pembuatan e-hak kalian bisa buat e-hak, tapi misalnya kalian sudah pernah buat e-hak, e-haknya itu akan tersimpan di e-hak saya. Tapi e-hak ini hanya berlaku untuk 1 kali penerbangan. Jadi kalau kalian sudah pernah terbang terus membuat e-hak yang sudah ditampilkan kepada petugas, maka e-hak itu tidak akan berlaku lagi. Maka kalian harus membuat e-hak baru. Nah, jika sudah, maka kalian harus membuat e-hak. Nah, kalau sudah buat e-hak, maka akan ada tampilan 4 komponen yang harus kalian isi, yaitu yang pertama data pribadi, data perjalanan, pernyataan kesehatan, dan konfirmasi. Nah, untuk data pribadi ini kalian bisa memasukkan 1 sampai 10 data jika kalian melakukan penerbangan secara rombongan. Tapi misalkan kalian secara individual, itu kalian bisa untuk 1 orang saja, langsung saja diisi di personal detail. Di personal detail itu sendiri nanti akan ada menu kewarganegaraan, diminta memasukkan NIK, terus nama lengkap, terus ada tujuan perjalanan, apakah hanya bisnis atau ke luar negeri ataupun perjalanan yang hanya menggunakan luang waktu. Kalian bisa pilih sendiri. Kalau sudah diisi semuanya, nah, untuk tips untuk melakukan pengisian pada tanggal lahir, kalian bisa tekan tahun yang ada di atas itu untuk pengisian secara cepat agar kalian tidak scroll
tahun lahir kalian sampai dengan tahun 1990-an gitu. Tinggal klik terus nanti ada pilihan tahun, nah tinggal men-scroll sedikit saja mengenai tahun lahir. Kalau sudah mengisi semuanya, lalu tekan berikutnya. Setelah itu kita akan mengisi ke bagian kedua, yaitu data perjalanan. Nah, untuk data perjalanan sendiri nanti kalian akan diminta untuk memasukkan kota asal. Kota asal ini maksudnya kota sebelum kalian berangkat. Misalkan kalian dari Banjarmasin, berarti alamat di Banjarmasin. Terus untuk kota tujuan itu kota yang akan kalian tuju. Misalkan kalian tujuannya ke Surabaya ataupun ke Semarang, maka kota tujuan alamat di Semarang itu yang diisi. Terus alamat tujuannya itu apakah untuk pergi ke tempat kerja atau ke kediaman ataupun ke hotel, itu bisa ditulis. Terus nanti kalian akan disuruh mengisi tentang perjalanannya menggunakan apa. Misalnya menggunakan pesawat, pilih pesawat. Nanti untuk bagian barcode kode boarding pass itu tidak perlu di scan, itu tidak apa-apa, tapi kalian harus mengisi pesawat kalian yang kalian gunakan itu kodenya apa, QG berapa, misal menggunakan Citylink, terus pesawatnya apa, misal Citylink, terus nomor kursinya berapa, terus untuk jam keberangkatannya. Nah, biasanya di bagian inilah yang sering terdapat error, yang entah errornya tentang DTA ataupun DTT, dimana kita tahu bahwa seharusnya e-hak ini diisikan sebelum kalian terbang ke bandara tujuan kalian. Nah, tapi kebanyakan dari penumpang itu lupa untuk mengisinya, sehingga pas sudah sampai di bandara tujuan baru ingat, sehingga terjadi yang namanya error DTA ataupun DTT. Error DTA ataupun DTT itu disebabkan oleh tanggal keberangkatan maupun tanggal kedatangan. Maksudnya bukan tanggal sih, jam kedatangan dan jam keberangkatan. Nah, jadi tipsnya untuk menghilangkan ataupun menangani ataupun solusi dari DTA ataupun DTD itu, kalian pada jam penerbangan itu tinggal oke aja. Kenapa? Karena di sana sudah setel, maksudnya sudah teratur otomatis oleh handphone mengenai jam tersebut, sehingga itu nanti akan menimbulkan ketidak-erroran lagi, maksudnya tidak akan ada masalah pada bagian itu. Tapi misalkan kalian pada tanggal ataupun jam keberangkatan itu mengatur sendiri jam segini sesuai dengan di tiket, maka nanti akan ada error DTA ataupun DTT. Jadi tipsnya dari aku itu tinggal di oke-okein aja, karena jamnya itu sudah sesuai dengan jam yang ada di HP dan jam yang ada pada saat kalian mendarat. Itu bagi tips yang mengisi sebelum mengisi, yang lupa mengisi e-hak yang sudah terlanjur sampai di bandara lalu mengisi, mungkin itu. Nah, setelah selesai itu kalian tinggal pilih berikutnya, maka akan muncul pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu tentang konfirmasi kesehatan. Nah, untuk di sana jika kalian tidak pernah mengunjungi kota-kota lain selama 14 hari, nggak usah diisi, langsung ke bagian bawah, bagian gejala kesehatan. Nah, jika kalian memiliki gejala, itu tinggal dipilih gejala apa yang ada pada diri kalian. Tapi misalkan tidak ada gejala, pilih tidak ada atau none. Itu tulisannya none gitu, non. Nah, setelah sudah kalian isi, itu kalian tinggal pilih berikutnya. Jika sudah kalian pilih berikutnya, maka akan ada pilihan selanjutnya atau pilihan yang terakhir, yaitu konfirmasi. Nah, kalian bisa klik konfirmasi tersebut, pilih berikutnya, kita dilihat apakah datanya sudah sesuai apa yang sudah kalian masukkan. Jika sudah sesuai, maka klik berikutnya, maka e-hak kalian sudah berhasil dibikin. Nah, untuk menampilkan barcode-nya kalian bisa lihat detail, terus nanti klik kartu e-hak kalian, maka akan muncul barcode. Nah, kalau sudah ada barcode, itulah nanti barcode-nya akan kalian tampilkan kepada petugas di kedatangan di bandara yang masih menerapkan e-hak dari Peduli Lindungi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika dalam penyampaian kata saya ada kesalahan ataupun kehilapan, mohon dimaaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.